Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman sehat dan bahagia. Kali ini saya akan membahas bagaimana kita melihat suatu insight ya terhadap postingan-postingan Anda di Instagram ya. Seperti misalkan kalau postingan saya kurang bagus, kenapa sih ya? Jadi biasanya kalau misalkan teman-teman tidak tahu insight ini, teman-teman akan bingung sendiri ya, kenapa postingan Anda kurang bagus, kurang interaksi, tidak ada follower yang bertambah ya. Jadi insight Instagram ini semacam bola kristal ya. Jadi bola kristal ini kalau kita lihat di film-film kan dia bisa melihat jarak jauh ya, apa yang terjadi, apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang tertentu ya. Jadi sama insight ini seperti bola kristal ya, teman-teman punya bola kristal. Tetapi bola kristal itu akan ada artinya kalau yang menafsirkannya itu bisa membacanya, punya pengalaman. Nah, di sini kita akan menafsirkan insight-insight yang diberikan oleh Instagram supaya teman-teman bisa belajar sendiri ya, punya pemikiran sendiri terhadap data-data yang ada di insight-nya teman-teman. Tetapi sebelum itu teman-teman, akun Instagram yang teman-teman harus punya adalah akun Instagram yang bisnis ya, bukan akun biasa. Karena akun biasa itu tidak disediakan insight seperti ini. Jadi bagaimana merubah akun Instagram biasa menjadi akun bisnis? Silakan cari saja di Google ya, teman-teman bisa googling sendiri dan itu gratis kok merubahnya ya, nggak bayar. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, waktu posting ini juga sangat penting. Jadi kita bisa melihat ini menurut Oberlo, ini jam 11 sampai jam 1 siang ini waktu posting yang terbaik interaksinya ya. Sehingga teman-teman kalau sekali posting langsung mungkin dapat like, comment, sharing. Jam 7 sampai jam 9 malam juga sangat baik ya menurut Oberlo. Di sini hari terbaiknya tuh Senin, Rabu, Kamis. Kemudian hari terburuk Minggu. Nah, ini teman-teman hanya sebagai referensi saja ya. Artinya teman-teman harus cek sendiri karena kan teman-teman punya insight. Jadi silakan cek insight-nya. Nah, ini kan waktu dunia ya teman-teman ya, jam 11 sampai jam 1. Kita bisa melihat nih kalau jam di Jakarta kan jam 11 siang itu teman-teman posting oke ya. Tapi misalkan teman-teman punya target customer di Prancis, Jerman, Italia. Nah, ini dalam zona waktu yang namanya CES ya, Central European Summer Time. Nah, misalkan ke Jerman deh. Kalau Jerman jam 11 siang saya mau posting, berarti saya jam 5 sore waktu Jakarta WIB saya harus posting karena beda 5 jam ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi semua kalau misalkan menurut Oberlo ini ya jam 11 ya untuk seluruh dunia ya. Jam 7 malam sampai jam 9 juga untuk seluruh dunia. Kalau target Anda bukan di Jakarta, berarti teman-teman harus konversi lagi waktunya ya, bisa menggunakan savvytime.com ini. Kira-kira seperti itu. Jadi waktu posting sangat menentukan banyaknya interaksi terhadap postingan-postingan Anda. Apakah jam lain dan hari biasa saya tidak perlu posting ya? Tidak juga ya teman-teman, tapi hanya interaksinya yang kurang. Nah, kalau teman-teman punya akun bisnis, biasanya tuh view insight di sini tuh kelihatan ya. Kalau akun biasa tidak kelihatan. Jadi kalau teman-teman yang sekarang punya akun biasa, setiap postingan biasanya di kiri bawah setiap postingan itu gambarnya ada insight. Kalau tidak ada insight ini berarti teman-teman harus konversi ke akun bisnis. Silakan di googling ya. Nah, kita klik akun insight ini, seperti apa postingan kita di mata follower kita atau di mata orang-orang komunitas Instagram ya, masyarakat Instagram. Nah, pada saat kita klik muncul artinya data di sini ya. Kalau kita di sini lihat ada setiap posting itu ada 589 yang melihat satu postingan teman-teman ya. Satu postingan.
Nah, di sini setiap postingan ada nggak sih yang follow? Oh, di sini follow-nya 0. Ya, kemudian yang reach ini artinya berapa akun atau berapa orang yang melihat postingan Anda. Di sini ada 589. Nah, kemudian impression artinya postingan Anda sudah tayang berapa kali sih? Di sini ada 661. Ini lebih banyak dari pengguna. Kok bisa? Iya, artinya setiap orang bisa melihat postingan Anda tuh satu atau dua kali ya. Jadi seperti itu. Kemudian impression ini dibagi lagi dalam bentuk impression itu atau orang melihat postingan Anda itu dari home. Home itu artinya ya dari follower Anda ya. Dari follower Anda melihat ini 427 ya. Jadi kalau follower Anda menyukai postingan Anda, pasti di home ini banyak. Kemudian dari mana lagi? Hashtag. Nah, di sini ada 208. Jadi kalau misalkan Anda punya hashtag yang tepat ya, Anda riset hashtag yang tepat atau memberikan hashtag yang tepat, di sini juga banyak. Ini dari mungkin dari non-follower Anda yang datang untuk melihat postingan Anda. Ini bagus ya. Semakin banyak kita mengundang orang yang bukan follower kan akan semakin bagus ya. Follower kita nanti akan nambah. Nah, kemudian dari profil ya, orang melihat dari profil kita ya. Misalkan ada orang yang mention kita di akun mereka, kemudian mereka klik akun kita dan mereka melihat profil. Nah, kemudian dari other itu dari mungkin dari beberapa sumber Instagram, salah satunya Explorer ya. Nah, Explorer ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman search misalkan hashtag tertentu atau hanya search aja muncul top konten-konten Instagram orang lain di sini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah masuk di Explorer berarti Instagram merekomendasi postingan Anda, konten Anda tuh di masyarakat Instagram ya. Jadi artinya konten Anda bagus kalau sudah masuk seperti ini ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk explore ini. Nah, teman-teman harus evaluasi ya. Jadi misalkan nih, kalau misalkan Anda siang posting jam 12.30, setelah 30 menit kira-kira impresinya berapa sih yang melihat? Berapa kali iklan Anda tayang? Kemudian engagement-nya itu berapa? Engagement itu ya seperti ya tadi. Kalau misalkan teman-teman engagement-nya itu yang tadi itu misalkan ya, nih mau dari apa nih engagement-nya nih? Ya misalkan dari hashtag kah atau dari misalkan profile kah? Nah, biasanya saya sering sekali karena saya lebih mementingkan orang-orang yang datang dari hashtag ya. Jadi saya menggunakan ini sebagai 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 ukuran ya. Jadi misalkan 100 yang tayang terus kemudian yang dari hashtagnya itu 5 misalkan yang datang. Jadi 5 dibagi 100 kali 100% itu 5 ya. Nah, kemudian di 1 jam berikutnya 200 yang impresi yang datang dari hashtag 20 jadi 10%. Nah, begitu berikutnya ya. Jadi waktu ini silakan misalkan terlalu banyak saya mau 1 jam sama 6 jam boleh silakan ya. Nah, atau yang engagement itu mungkin bukan dari hashtag, yang dari like boleh. Jadi misalkan akun Anda impresinya yang ditayangkan 100 nih, tapi yang nge-like 1 ya, jadi boleh ya. Nah, kalau misalkan Anda ini bisa dirubah-rubah nih engagementnya ya. Mau dari hashtag orang masuk boleh ya. Kalau saya ukurannya hashtag aja gitu. Nanti kalau hashtagnya sudah banyak mungkin saya pindah ke like gitu ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Nah, jadi harus Anda evaluasi karena tanpa evaluasi ini Anda tidak tahu apakah postingan Anda menarik atau tidak. Nah, di sini kita lihat nih. Jadi Anda harus punya target yang seperti tadi. Ya, jadi pertama target awal Anda adalah impression dulu deh. Ya, reach dulu, reach ya. Ya, jadi kita balik lagi di sini. Anda perbanyak dulu deh reach ini atau impression ini ya. Semakin banyak yang melihat postingan Anda berarti hashtag Anda bagus, postingan Anda bagus. Itu dulu nomor 1 ya.
Jadi jangan pikirin yang lain-lain dulu, yang penting bagaimana memperbanyak reach sama impressionnya. Ya kalau mau bayar juga bisa. Nah di sini kan Instagram menyediakan kalau misalkan mau berbayar di sini nih, ya pasti lebih banyak ya. Namanya juga bayar, ada uang ada hasil. Nah kemudian yang kedua, kalau misalkan kalian sudah berhasil untuk memperbanyak impression, kalian perbanyak engagementnya, misalkan like, share, komen ya. Jadi misalkan yang tadi itu, kalau misalkan Anda ingin engagementnya ukurannya like ya, jadi teman-teman bisa membagi impressionnya 100, tapi yang like 5, berarti 5% ya. Nah, kemudian kalau gagal ya tentu kualitas kontennya kurang bagus ya, copywritingnya mungkin kurang bagus ya. Jadi silakan disempurnakan ya. Mengenai konten ini saya akan bahas di tutorial berikutnya. Kira-kira seperti itu teman-teman, target 1 dan target 2 ini. Jadi ini awal dari teman-teman menentukan kualitas dari postingan Anda ya, menggunakan insight tadi. Nah teman-teman harus fokus pada Instagram dulu nih. Jangan, mungkin kalau teman-teman kerja sendiri nggak ada tim ya, fokus aja pada Instagram dulu dengan akun bisnis. Setiap hari minimal 1-2 kali posting pada jam yang sesuai dengan follower Anda ya. Lakukan interaksi dengan akun lain. Silakan follow, like, komen, dan share ya, supaya akun Anda dianggap gaul. Jadi kalau misalkan dari interaksi tersebut biasanya teman-teman akan mendapatkan feedback ya. Misalkan pada saat Anda follow orang lain, dia follow balik ya. Pada saat Anda like postingan mereka like juga. Atau pada saat Anda komen postingan akun lain dan kemudian komennya bagus, bermanfaat, mungkin follower mereka juga siapa nih komentarnya bagus, terus kemudian mereka menjadi follower kita juga. Jadi penting untuk interaksi dengan akun lain ya. Kemudian sesuaikan target dengan kapasitas Anda saat ini. Jadi kalau misalkan Anda punya target terlalu tinggi sampai membuat Anda stres, ya turunkanlah ya. Yang penting progresnya, teman-teman ada pertumbuhan, entah itu pertumbuhan follower, pertumbuhan jumlah like ya, pertumbuhan jumlah impresi, yang penting ada progres dari minggu ke minggu ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda stres dan sampai menyerah, ya itu sayang sekali gitu. Kemudian database ya, Anda harus punya database nih. Jadi kalau posting itu biasanya riset itu sampai 30-60 menit teman-teman. Kalau manual ya, manual. Apalagi kombinasi dengan tools ya, itu bisa lumayan butuh waktu. Nah, tetapi kalau teman-teman sudah posting dan hasilnya bagus, simpan ke dalam database ya. Ini nggak usah yang aneh-aneh, pakai Excel aja ya. Hashtag mana yang performanya bagus dalam 1-2 jam pertama untuk posting tema tertentu ya. Jadi nanti kalau misalkan pada saat Anda memposting lagi, nggak usah riset lagi, copy paste aja hashtag tersebut ya. Nah, begitu juga dengan postingan dengan tema yang lain, pasti berbeda hashtagnya. Jadi Anda simpan dalam database ya. Misalkan postingan dengan tema desain, hashtagnya ini. Posting dengan tema programming, hashtagnya ini. Tema baju baju pria, hashtagnya ini. Tema baju wanita, hashtagnya ini. Anda simpan ya. Jadi pada saat Anda ingin posting lagi, sudah tinggal copy paste, nggak perlu berlama-lama riset. Nah, jadi Anda juga, walaupun Anda punya tools untuk menggenerate hashtag, jadi misalkan di contoh ini kan saya sudah menggunakan Six. Nah, di sini Six Metric ya. Teman-teman bisa ngeliat videonya juga di sini ya. Di sini saya ada buat YouTube ya. Silakan di-follow Jembri. Nah, di sini saya membuat tutorial Six Metric ini sebulan yang lalu ya. Tampilannya seperti ini, dan pada saat saya membuka Six Metric, ternyata memang tampilannya berubah. Nah, ini memang masalah di dunia online kalau kita mau bikin video tutorial ya. Baru sebulan bikin, kemudian berubah lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi teman-teman silakan melihat aja video tutorial yang saya buat di sini, dan ya cari-cari dulu ya. Mungkin saya nanti akan memperbaharui video tersebut. Nah, teman-teman, jadi kira-kira seperti itu
Jadi silakan bisa diikuti, dan ini adalah skill yang harus teman-teman kuasai ya untuk tahun 2020 menurut LinkedIn. Ya, apalagi di masa pandemi ini, jadi skill-skill IT itu sangat penting ya, analisis, kemudian bagaimana bisa mendesain, bagaimana bikin video, bagaimana cara sales online ya. Nah, ini lebih kepada soft skill-nya ya. Ini di setiap pekerjaan seperti ini memang harus punya ini. Nah, juga di Babas Studio, kalau misalkan teman-teman sulit untuk belajar sendiri lewat YouTube atau tidak punya teman, silakan bisa mengikuti kursusnya ya. Ini juga karena masa pandemi ini kita melakukannya online. Di sini ada digital marketing, bagaimana teman-teman bisa mempromosikan produk Anda secara online dari rumah, bagaimana membuat banner yang bagus supaya menarik perhatian orang, desain grafis, dan kemudian bagaimana Anda pengen buat website sendiri atau punya mobile aplikasi sendiri. Nah, ini teman-teman bisa kursus untuk programming web, JavaScript. Nah, ini untuk bagaimana membuat tampilan di website lebih interaktif ya. Kemudian juga silakan juga bagaimana membuat halaman website Anda muncul di nomor 1 Google ya, ini SEO namanya. Dan ini juga Anda juga bisa mempelajari data science ya. Ini juga lagi populer akhir-akhir ini. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih, semoga video tutorial ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan komen di Instagram saya atau Twitter atau YouTube ya, Jembri ya. Jadi sampai di sini dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.